Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, perhatikan di sini adik-adik, di sini ada 2⁻³ sama dengan 8. Nah, dari bentuk ini adik-adik, kita bisa membuat 3 bentuk. Untuk bentuk yang pertama, ketika yang kita cari di sini adalah hasil dari 2⁻³ sama dengan 8. Jadi 2⁻³ sama dengan 8. Nah, ini namanya bentuk perpangkatan. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua. Ketika yang kita cari di sini bukan hasil dari 2⁻³ sama dengan 8, tapi yang kita cari di sini adalah bilangan apakah yang dipangkatkan 3 hasilnya 8. Nah, cara penulisannya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, bentuk ini kita sebut dengan bentuk akar. Untuk bentuk yang ketiga, yang akan kita cari di sini adalah 2 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 8. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi bentuk yang ketiga ini yang akan kita pelajari saat ini yaitu bentuk logaritma. Jadi cara penulisannya, 2-nya ini kita tuliskan di atas, 8-nya ini kita tuliskan di samping log, sama dengan 3. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi yang kita cari di sini adalah pangkatnya ini. Untuk rumus umum, A log B sama dengan C. Nah, saya tuliskan seperti ini ya. Dari A pangkat C sama dengan B. Nah, bentuk ini, bentuk logaritma ini ada syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat yang pertama, A-nya itu harus lebih dari 0. Untuk syarat yang kedua, A tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk syarat yang ketiga, B-nya itu harus lebih dari 0. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, mari kita masuk ke contoh sederhana dari logaritma. Di sini ada 2 log 16 sama dengan, jadi 2 pangkat berapakah yang hasilnya 16? Itu 2 pangkat 4. Untuk contoh yang kedua ada 3 log 27 sama dengan, nah ini juga sama ya, 3 pangkat berapakah yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Nah, seperti itu ya contoh sederhananya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Untuk sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Nah, A di sini kita sebut dengan basis, sedangkan 1 yang ini kita sebut dengan nilai. Nah, bentuk ini ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk perpangkatan, itu sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk contohnya yang pertama, 99 log 1 sama dengan 0. Bisa juga 34 log 1 sama dengan 0 juga. Nah, untuk
sifat yang pertama seperti ini ya adik-adik. Untuk sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang kedua seperti ini, ketika basis dan nilainya sama, maka hasil dari logaritmanya itu sama dengan 1. Seperti itu ya adik-adik. Jadi contohnya, ketika ada 14 log 14, itu sama dengan 1, atau 50 log 50 sama dengan 1. Seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk sifat yang ketiga, ada A log 1/A sama dengan min 1. Nah, adik-adik ingat kembali eksponen kemarin, ketika A dipangkatkan dengan min 1, itu hasilnya yaitu pangkat A pangkat negatif. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam pangkat positif. Jadi bentuknya seperti ini, 1/A. Jadi A pangkat min 1 itu hasilnya 1/A. Seperti itu adik-adik. Jadi untuk bentuk logaritmanya seperti ini. Nah, untuk contohnya, ketika ada 20 log 1/20. Nah, itu hasilnya sama dengan min 1. Selanjutnya, jika ada 56 log 1/56. Nah, itu juga sama hasilnya min 1. Seperti itu ya adik-adik. Untuk sifat yang keempat, A log A pangkat B sama dengan, nah coba perhatikan di sini. Nah, untuk sifat yang keempat ini, caranya yang pertama, B-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi, tinggal B kali A log A. Nah, kita sudah ketahui pada sifat yang kedua bahwa A log A itu sama dengan 1. Jadi, sama dengan B kali 1. Sama dengan B. Nah, seperti ini ya untuk sifat yang keempat. Jadi, A log A pangkat B itu sama dengan B. Nah, untuk contohnya, ketika ada 2 log 2 pangkat 20. Nah, itu sama dengan 20. Nah, seperti ini ya adik-adik. Contoh lain lagi ada 19 log 19 pangkat 41. Maka hasilnya sama dengan 41. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk sifat yang kelima, A log B plus A log C itu sama dengan A log B kali C. Nah, seperti ini ya adik-adik untuk sifat yang kelima. Nah, perhatikan di sini basisnya sama yaitu A. Di sini basisnya sama yaitu A. Jadi, untuk menggabungkannya tinggal kita tuliskan A log nilainya yaitu B dan C kita kalikan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Contohnya 6 log 2 plus dengan 6 log 3. Nah, itu sama dengan 6 log 2 kali 3. Sama dengan 6 log 6. Nah, 6 log 6 sama dengan 1. Nah, seperti ini ya adik-adik untuk sifat yang kelima.
Untuk sifat yang keenam, A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, sama juga dengan sifat yang kelima tadi, karena di sini basisnya sama A, dan di sini ada operasinya yaitu pengurangan, maka ketika digabungkan tinggal nilainya kita bagi, yaitu B per C. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk contohnya, ketika ada 3 log 6 kurang dengan 3 log 2 sama dengan 3 log 6 per 2 itu sama dengan 3 log 3 sama dengan 3 log 3 hasilnya 1. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk sifat yang ketujuh, A log B itu sama dengan C log B per C log A. Nah, seperti ini ya adik-adik untuk sifat yang ketujuh. Jadi jika ada A log B, maka sama dengan kita bisa ambil sembarang angka C untuk membuat bentuk log yang baru, yaitu C log B per C log A. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk contohnya, di sini ada 8 log 2. Nah, sama dengan kita gunakan C-nya ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 log, di sini dulu nilainya dulu, 2 log 2 per 2 log 8. Nah, itu sama dengan 2 log 2 per 2 log. Nah, ini bisa kita pangkatkan dengan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sama dengan, nah, ini kita gunakan sifat yang kedua. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Sedangkan yang ini kita gunakan sifat yang ketiga. 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. Nah, seperti ini ya adik-adik untuk sifat yang ketujuh. Untuk sifat yang ke-8, ketika ada A log B, itu sama dengan, bisa kita rubah posisinya menjadi 1 per B log A. Nah, seperti ini ya adik-adik. Contohnya, ketika ada 9 log 3. Nah, itu kita bisa ubah bentuknya menjadi 1 per 3 log 9. Nah, di sini kenapa kita ubah? Karena di sini untuk menghitungnya susah ya. Jadi biar lebih mudah kita ubah menggunakan sifat yang ke-8 menjadi 1 per 3 log 9. Nah, itu sama dengan 1 per 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk sifat yang ke-9, ketika ada A pangkat A log B, itu sama dengan B. Nah, seperti ini ya untuk sifat yang ke-9.
Nah, contohnya ketika ada 2 log 10, maka itu sama dengan 10. Untuk sifat yang ke-10, ketika ada A pangkat C log B pangkat D itu sama dengan A log B pangkat D per C. Nah, seperti ini ya adik-adik. Atau sama dengan kita pindahkan pangkatnya ke depan, D per C kali dengan A log B. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk contohnya, di sini ada 4 log 8 sama dengan, nah 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat, sedangkan 8 ini juga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, bisa kita ubah lagi seperti bentuk dari sifat nomor 10. 2 log 2 pangkat 3 per 2. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, tinggal kita pindahkan pangkatnya 3 per 2 kali dengan 2 log 2. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, nah, pada sifat yang kedua, 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi, untuk contoh soal, untuk sifat yang ke-10, hasilnya sama dengan 3 per 2. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat.